Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, para pecinta Ahlul Baitin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya banggakan, alhamdulillah pada episode kali ini kita masih diberi anugerah untuk mengawal bersama kepada anak cucu baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita atas jalan yang lembang menuju kehadirat Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Karena kita bisa bersujud kepada Allah Ta'ala, mengenal Allah Ta'ala disebabkan oleh beliau, sehingga tidak ada harga yang lebih tinggi kecuali jasa beliau yang bisa mengenalkan kita kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Semoga sholawat serta salammu ya Rabb tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW dengan sholawat yang bisa memberikan kepada kami dan para muhibbin kesempurnaan anugerah dan harapan puncak di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, sebangsa dan setanah air yang seakidah Ahlussunnah wal Jamaah yang saya banggakan. Sejak awal Kiai Imad mencari dukungan untuk membenarkan dan melegalkan tesisnya tentang terputusnya nasab Alawi, mulai dari dukungan Profesor Dr. Anhar Gonggong, kemudian dari BRIN tentang tes DNA, dan yang dijadikan alasan yang kuat oleh umat khususnya warga Nahdlin awam adalah pernyataan mantan ketum PBNU yang berdampak besar khususnya warga Nahdlin awam, adalah pernyataan yang sangat mempengaruhi bahkan sampai mancanegara termasuk Malaysia dan Brunei Darussalam, yang mengatakan bahwa penelitian ilmiah terputusnya nasab Alawi bukan berdasarkan benci, tapi berdasarkan fakta dan data. Dinyatakan dalam kebenarannya dalam channel YouTube Sumardi ZM. Pemirsa para muhibbin, hal ini kalau saya pribadi sebagai seorang akademisi memaklumi atas pembenaran oleh mantan ketum Tanfidz PBNU tersebut karena keterbatasan ilmu dan wawasan tentang sanad dan nasab Alawi. Namun bagi umat secara keseluruhan yang sebagian besar awam, sebenarnya sebagai orang yang punya pengaruh besar, tidak boleh ceroboh untuk membenarkan pendapat seorang di muka publik, karena jika tidak tepat bisa fatal akibatnya. Seperti sekarang ini, jika kiai yang bersangkutan tidak mencabut pernyataannya dan meralat secara sempurna, maka akan ada dua versi tentang kebenaran nasab Alawi. Versi yang pertama, versinya Kiai Imad yang kebenarannya didukung oleh Kiai PBNU, Ketua Tanfidz, mantan Ketua Tanfidz, dan oleh Profesor Dr. Anhar Gonggong, seorang akademisi ahli sejarah. Yang kedua, versi para muhibbin yang tidak sependapat dengan tesisnya Kiai Imad tersebut,
karena tidak sesuai dengan fakta dan data secara akademisi yang dimuat di channel YouTube pada Ponpes Al-Futuhiyah Banten. Pemirsa, para muhibbin dan para akademisi, kedua pendapat yang bertolak belakang dan sama-sama merasa kuat dan paling benar akan menyebabkan dua rujukan yang sulit dibantah, karena yang pertama ada dukungan orang PBNU yang melegalkan dan membenarkannya, sementara di sisi lain yang tidak sependapat dengan Kiai Imad karena mempunyai fakta dan data yang kuat dan mengetahui betul bahwa Kiai Imad benar-benar sengaja merusak dan memutus nasab dan sanad secara disengaja dari kajian kitabnya, bahkan sampai relevansinya tes DNA dipertanyakan jika benar-benar memutus nasab Alawi. Pemirsa, para pecinta Ahlul Baitin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh karena perbedaan itu sangat tajam, bahkan hasilnya bertolak belakang, sedangkan sudah banyak orang yang awam yang menjadi korban, seperti teman saya yang tadinya percaya pada Alawi tapi sekarang malah membenci Ahlul Baitin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena terlalu banyak membaca, mendengar YouTube dari versi Imaduddin yang digembar-gemborkan oleh provokatornya. Maka kiai dan akademisi yang membenarkan tesis Kiai Imad harus bertanggung jawab di hadapan publik dan meluruskannya karena sudah viral dan orang awam yang menjadi korban. Ini kalau berbicara tentang efek dan akibat orang besar bicara di muka umum, itu akan dipegang pendapatnya oleh awam, lebih-lebih mantan ketua umum Tanfidh Nahdlatul Ulama yang pengaruhnya tidak hanya sekedar di Indonesia, termasuk di Malaysia, Brunei Darussalam dan sekitarnya. Jadi kalau beliau sudah membenarkan tesis Kiai Imad bahwa sanad Pak Alawi terputus secara akademisi, secara ilmiah, katanya dikatakan begitu dalam YouTube-nya, itu dipegang, walaupun setelah berikutnya ada sanggahan, ada pernyataan yang lebih kuat, yang lebih komprehensif, sehingga pendapat Kiai Imad itu patah. Itu awam tidak tahu. Kalau Kiai bilang A ya A, maka Kiai yang bersangkutan saya mohon bertanggung jawab untuk mengembalikan kepercayaan para warga Nahdliyin yang masih awam, sehingga mereka tidak jadi korban. Yang tadinya mencintai baru ikut-ikutan sama para kiai, para ustadz, tapi sekarang membenci betul kepada para Alawi, para habaib, karena dianggapnya itu tidak ada sanad dan nasabnya, tidak tersambung. Demikianlah dari kami channel Makmur di Bawongso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.